Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya, teman-teman dari Pi Network ataupun Pioneer. Salam semangat ya buat teman-teman semua, tetap semangat. Ya, jadi di video kali ini kita akan sedikit ngebahas tentang lockup ataupun penguncian saldo PI nanti ketika mainnet teman-teman. Ataukah mungkin teman-teman ada yang mengalami kebingungan tentang CPI ataupun saldo PI-nya yang mana Bang yang bisa untuk di lockup? Ataukah mungkin saldo yang dari referral ataupun saldo bonus ataukah mungkin saldo dari security itu bisa di lockup? Nah, jadi buat teman-teman semua, baik di video kali ini kita akan langsung ngejelasin tentang mengenai lockup penguncian saldo yang memang seharusnya di PI. Sebelum kita melanjutkan untuk menjelaskan masalah lockup buat teman-teman juga, ya kita akan sedikit ngebahas tentang macam-macam saldo yang ada di PI. Nah, jadi buat macam-macam saldo yang ada di PI, teman-teman mungkin di video sebelumnya saya telah menjelaskan, tetapi sebelum kita next melanjutkan pembahasan tentang lockup, teman-teman harus mengetahui dulu nih ya saldo-saldo yang memang dipisah-pisah ataupun macam-macam saldo yang ada di PI. Yang pertama teman-teman harus mengetahui saldo yang memang kita tambang sendiri teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu ada saldo murni ataupun saldo yang memang kita tambang sendiri, itu yang pertama. Kemudian saldo yang memang didapat dari security yang ini, itu yang kedua. Kemudian juga saldo yang didapat dari referral ataupun yang ini, itu saldo yang ketiga. Kemudian saldo yang memang saldo dari developernya ataupun itu hak milik dari si developer ataupun pembuat pencetus dari proyek ini. Jadi saldo itu ada 4 teman-teman ya. Nah, setelah itu buat teman-teman semua jangan bangga ketika memang teman-teman memiliki saldo yang ada di atas yang sedang berjalan saat ini mining. Ini teman-teman jangan bangga. Ini merupakan saldo ya saldo campuran ataupun saldo kotor. Itu artinya teman-teman jangan bangga dengan adanya ini. Nah, bagaimana ini saldo yang ini pun bisa menjadi milik kita sepenuhnya ketika memang kita mengikuti aturan ataupun hal-hal yang telah ditetapkan oleh CPI-nya. Oke, nah setelah teman-teman mengetahui informasi dasar itu, kita akan sedikit tentang ngebahas ini langsung ke inti poinnya, yaitu tentang penguncian ataupun lockup di mainnet teman-teman ataupun penguncian saldo. Nah, jadi kita klik bagian mainnet dan tentunya kita akan disuguhkan dengan tampilan yang tidak aneh lagi. Ini bukan merupakan tampilan yang asing bagi kita karena mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Nah, jadi teman-teman semuanya ini bisa dilihat ya. Ini untuk menu staking ada di sini. Oke, di bagian ini. Nah, teman-teman ini harus mengetahui dulu yang bagian pertama ini. Oke, yang telah saya sebutkan di awal, ya informasi awal ini merupakan saldo kotor, teman-teman. Ini saldo yang memang didapatkan dari referral ataupun orang-orang yang saya undang untuk bergabung ataupun orang-orang yang saya sponsori langsung. Dia menggunakan kode referral. Ini dia ngumpulnya di sini semua ya saldonya. Nah, ini merupakan saldo yang dapat dilepaskan ketika memang seluruh anggota yang kita ajak melakukan KYC. Itu artinya kalau misalkan teman-teman kita tidak melakukan KYC, otomatis saldonya tidak akan dilepaskan. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ini bagian yang kedua. Nah, jadi teman-teman silakan. Nah, di mana teman-teman ini saldo yang kedua tentunya ini saldo yang langsung dilepaskan ketika memang kita sudah melakukan KYC ataupun teman-teman semisalkan sudah melakukan KYC, otomatis saldo ini teman-teman akan ditransferkan ataupun dikreditkan langsung ke dompet teman-teman. Ini yang kedua ya. Nah, kemudian juga semisalkan kalau misalkan kita sudah KYC, otomatis saldo ini itu langsung dikreditkan ke dompet. Nah, yang inilah yang dapat di staking teman-teman. Mungkin sampai sini paham ya. Oke, dan kemudian kita lanjut lagi buat teman-teman semua, kita klik bagian ini ya, red lockup yang ini. Nah, di mana teman-teman bisa dilihat ya. Nah, ini untuk penguncian bisa dilihat ya ini jumlahnya. Jumlah yang bisa kita kunci ataupun kita lockup, bahasa gampangnya sebagai staking ataupun deposito kalau di dalam perbankan.
Oke, kalau misalkan teman-teman memiliki saldo murni, yaitulah saldo yang dapat dikreditkan ketika teman-teman sudah melakukan KYC. Semisalkan teman-teman saat ini itu sudah memiliki saldo murni yang ditambang sendiri dalam tanda seru, itu artinya ketika memang teman-teman lakukan KYC otomatis dikreditkan saldo murni tersebut ke dompet wallet teman-teman. Nah, itulah yang dapat di staking. Nah, itu yang dapat di staking ya. Nah, jadi buat teman-teman semua bisa diatur untuk melakukan stakingnya. Tapi kalau saran saya, teman-teman, kalau misalkan ingin staking, coba-coba aja dulu ya. Teman-teman bisa atur di angka 50% ya. 50% aja kita lakukan staking. Tapi nggak masalah juga kalau misalkan teman-teman ingin melakukan staking sebanyak-banyaknya. Dalam artian teman-teman harus memiliki tabungan ya, ataupun memiliki uang simpanan untuk melakukan staking. Kalau di sini ya kita akan staking 50% aja. Ya tadi total balance yang saya miliki di saldo murni ataupun saldo yang saya tambang sendiri itu hanya 800. Itu dalam artian kalau misalkan kita staking 50% berarti 40% akan dikreditkan 50% maksudnya dari 800 koin itu. Jadi 800 setengahnya itu akan dikreditkan ke dompet, kemudian setengahnya itu akan di staking. Jadi 400 itu akan dikreditkan ke dompet, 400-nya lagi akan di staking ataupun dikunci sesuai dengan waktu tenor yang kita telah tentukan seperti ini. Nah, jadi semakin lama teman-teman mengatur waktu ya, maka semakin besar penghasilan teman-teman. Cara ngitungnya gimana, Bang? Tentunya cara ngitungnya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa diatur kalau misalkan teman-teman ini apa menyetujui tenor waktu di angka 2 hari atau 2 week, maka teman-teman bisa dilihat cara perhitungannya, teman-teman akan mendapatkan sebanyak 12 persenan. Nah, cara hitungnya ya tentunya ini setengahnya, kemudian dikali 10%, kemudian dikali long waktu yang telah ditentukan oleh teman-teman dan kemudian nanti dibagi, maka hasilnya kurang lebih yaitu 12 persenan. Itu kalau 2 hari. Berikutnya pun sama untuk 6 bulan ya, seperti ini 6 bulan ya, ini penghasilan kurang lebih 62%. Kemudian 1 tahun penghasilan ini kurang lebih di angka 124%, dan kemudian paling banyak ini di angka 3 tahun ataupun tenor 3 tahun kita mendapatkan sebanyak yaitu 248 persenan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, inilah penguncian. Terus ada yang nanya lagi, Bang, itu semisalkan kalau misalkan kita melakukan staking, semuanya udah diatur, limitnya udah, kemudian juga tenor waktu lamanya juga udah, terus gimana? Semisalkan saldo yang dari referral, bukannya kalau referral itu dia melakukan KYC otomatis penambangan bersama itu akan dilepaskan ataupun dikreditkan, yaitu langsung teman-teman ya, tentunya itu tidak akan melakukan staking ya. Jadi ketika memang teman-teman melakukan staking, yang di staking itu hanya saldo murni yang teman-teman tambang. Nah, jadi kalau untuk masalah saldo yang didapat dari referral itu nggak langsung di staking ya, melainkan perlu persetujuan kita. Dalam artian kalau misalkan kita lakukan staking, yang di staking itu saldo kita. Tapi kalau saldo yang ada di referral itu nggak bakal dikunci ya sebelum kita melakukan pengaturan staking yang ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk melakukan staking. Nah, kemudian juga buat teman-teman semua, tentunya kalau misalkan kita melakukan staking, kita pikir-pikir terlebih dahulu apakah memang ada kebutuhan yang perlu teman-teman persiapkan. Mungkin kebutuhan jangka pendek ataupun sekarang, kebutuhan mungkin yang harus terpenuhi, kemudian kebutuhan hidup, kebutuhan segala macam. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman pikir-pikir dulu jikalau ingin melakukan staking. Nah, staking ini teman-teman bisa diatur. Ya, teman-teman tenornya berapa lama, kemudian juga jumlah besarannya berapa, koin Pi ataupun token Pi yang teman-teman ingin lakukan staking. Jadi semuanya ini perlu perhitungan, perlu persiapan. Jangan sampai teman-teman saking ambisinya, teman-teman lakukan staking semuanya. Poin yang teman-teman miliki saat ini semuanya di staking.
ya 100-200%. Otomatis ketika memang teman-teman melakukan KYC dan tentunya mainnet, ya teman-teman tunggu aja waktu yang telah ditentukan. Tenor waktu lamanya yang telah teman-teman tentukan. Nah, mungkin yang namanya orang kan kebutuhan. Ada yang ingin beli ini, beli itu, belanja ini, kebutuhan segala macam. Oleh sebab itu, staking yang paling aman buat teman-teman semua ini di angka 50%. Ya, jadi 50%-nya itu kalau misalkan sudah dikreditkan, otomatis bisa dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian 50%-nya pun itu menjadi aset tabungan yang seharusnya kita miliki gitu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua bisa dilihat juga, kita back dan kita kembali dari menu dan tentunya setelah itu kita scroll seperti ini teman-teman. Teman-teman pun harus mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan ataupun dijalankan atau dikerjakan sebelum kita memasuki masa-masa mainnet. Jadi untuk sekarang ini kita ini sudah ada di fase-fase persiapan untuk mainnet dan kita siap ya menerima aba-aba untuk dilakukannya mainnet. Sebelum mainnet tentunya kita KYC terlebih dahulu. Sebelum KYC kita persiapkan dulu apa yang harus kita siapkan. Apa aja terus Bang yang kita harus siapkan. Nah, teman-teman silahkan ya siapkan teman-teman yang belum membuat dompet wallet segera untuk membuat dompet wallet. Yang belum download aplikasi Pi Browser silahkan download aplikasi Pi Browser. Kemudian kalau misalkan belum bikin dompet silahkan bikin dompet. Kemudian teman-teman kalau misalkan sudah bikin dompet, simpan frasanya baik-baik di tempat yang aman, nyaman, dan aman. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan ya kalau misalkan untuk masalah lockup ataupun penguncian staking itu dapat dilakukan ketika memang sudah KYC. Jadi sebelum KYC ataupun KYC kita belum bisa untuk melakukan ya lockup ataupun penguncian staking saldo kita teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman mungkin saya akan lebih lagi menjelaskan tentang mengenai Pi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.